setiap perintah dari Tuhan pasti membawa kebaikan. Nih, perintah Tuhan pasti membawa kebaikan. Jadi orang beriman, manusia pada umumnya pertama di hadapan perintah Tuhan nggak usah nyari dulu alasan. Kenapa begini? Kok begitu? Udah, yang namanya perintah pasti membawa kebaikan. Dan larangan pasti berefek keburukan. Itu yang perlu dikunci di otak kita. Supaya kita nih di hadapan perintah Tuhan sami'na wa ata'na. Dan itulah ciri orang muslim. Pasrah, nerima dengan apa yang Allah perintahkan dan siap mengikuti dan tidak melanggar apa yang Allah larang. Baik, kita buka Al-Quran yuk. Kita buka Al-Quran Suratul Hajj. Kita buka Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 26. Kita mulai dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah, minal ladzina an'amallahu alaihim, bersama para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan juga kita niatkan khusus untuk guru kita Al-Ustaz Ali bin Ahmad Al-Haddad, yang insyaallah ta'ala dengan izin Allah besok beliau akan berangkat meninggalkan kita, berangkat menuju tanah suci, menjadi tetamu Allah dan tetamu baginda Rasul dan para ahli bait Rasul di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita harap bermohon pada Allah, Allah berikan kemudahan dalam perjalanan, kelancaran, tidak ada aral melintang, diberikan keselamatan berangkatnya hingga kembali ke pulang dengan membawa haji yang mabrur, ziarah yang makbulah, dibukakan segala kebaikan untuknya dan dipenuhi segala hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Dan tak lupa juga kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita tertular untuk segera menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, berhaji ke tanah suci Makkah, berziarah ke Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alih bersama keluarga dan orang-orang yang kita cinta. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jali balikul khair dafi alikul syarr. Jazakallah habib. Wal bil qabul wa tamami kulli sunnah ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, kita baca ayat 26 Suratul Hajj hingga ayat ke-30. Firman Allah Subhanahu wa taala, بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من
كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Jamaah hadirin, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Faj'alna Allahumma ya karim wal hadirin wal muslimin wa walidina wa auladina wa dhurriyyatina mimman ataka ya rabbana biqalbin salim ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah kajian subuh Masjid Al-Mahdi yang dirahmati, diberkahi, semoga diampuni dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah berada
di 1 bulan dari 4 bulan haram, yang itu pun 3 bulan ini bahagian dari al-hajju ashhurum ma'lumat, bahagian dari bulan-bulan haji yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaannya. Dan banyak, tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah taala yang di bulan ini sudah mulai berangkat ke tanah suci menjadi tetamu Allah, tetamu baginda Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan mudah-mudahan di antara tamu itu yang akan segera berangkat juga gurunda kita, Al-Ustadz Ali bin Ahmad Al-Haddad. Kita doakan beliau selamat dan menjadi haji mabrur, dan jangan lupa semoga beliau senantiasa mengingat kita dalam doa-doanya, di mana? Di masyahid al-haji, di masyahid ziarah, dan di hadrati Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Oleh karenanya tidak ada salahnya kita akan membaca dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran di seputar suratul Hajj dan suratul Baqarah tentang panduan di seputar ibadah haji dan umrah. Nah, di ayat ini, di ayat ke-26 ini, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran suratul Hajj ini memperkenalkan sejarah tentang amaliyah manasik haji, dimulai dengan Allah Subhanahu wa taala tempatkan nabinya Ibrahim ya tinggal untuk merawat, menjaga, memakmurkan bait sucinya, rumah suci Allah di atas permukaan buminya. Sebuah bangunan yang dibina oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail, dibina baru, direnovasi kembali untuk Allah jadikan tempat rujukan, masabatan linnasi wa amna, tempat semua orang menghadap dari seluruh penjuru negeri, di putaran 8 penjuru mata angin di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah firmankan, nanti kita akan baca, wa idz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Nah, di sini dalam Quran suratul Hajj, Allah terlebih dahulu memberitahukan kepada Rasulnya, dan pemberitahuan ini telah sampai kepada kita dengan firman-Nya, wa idz bawwa'nal baita wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Wahai Rasulku Muhammad, ingatlah tatkala atau ketika kami siapkan dan sediakan bagi Ibrahim sebuah tempat di sisi al-bait, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim ini dari Baitul Maqdis bersama istrinya yaitu Hajar, yang di kemudian hari menjadi ibu bagi Nabi Ismail. Dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim beristrikan istri yang pertama yaitu Ibunda Sarah, tidak atau belum dianugerahi keturunan. Kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Hajar. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk berhijrah, berpindah, meninggalkan Baitul Maqdis yang saat ini di Palestina. Kemudian dipindahkan oleh Allah, hijrah ke sebuah lembah yang digambarkan dalam Al-Quran ghairi dzi zar'in, lembah yang begitu kering kerontang, ghairi dzi zar'in, yang gak ada pepohonan satupun. Gambaran, coba renungkan, bayangkan ini tempat pegunungan gak ada pepohonan.
Kira-kira di mana ngaup-ngaupnya bahasa Arab kita? Ya. Di mana ngademnya? Kalau di Keranggan mah enak, banyak puunan. Tuh, ya enggak? Di depan tuh ada pohon rambutan, pohon mangga. Siang-siang juga sambil duduk di bawah pohon enak adem. Ini berdua-dua meninggalkan Baitul Maqdis atas perintah Allah, di mana untuk ditempatkan makanal bait, di sisi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kering, ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian hidup di sana berdua untuk memakmurkan, merawat, menjaga, membersihkan rumah suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari hamil memiliki seorang anak yang bernama Ismail. Udah gitu lagi seneng-senengnya punya anak, masih bayi. Ibrahim disuruh kembali ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Itu jarak bukan dekat loh, jauh itu, ribuan kilometer. Ya, yang kemudian hari menyusul dari istri yang pertama, Allah anugerahkan seorang anak yang kemudian bernama Ishak. Ismail bergelar Al-Halim, Ishak bergelar Al-Alim. Kalau Ismail gambarannya wabasyarna bi ghulamin halim, pemuda yang begitu santun perilakunya. Kalau Ishak bi ghulamin alim, seorang anak laki-laki yang sangat berilmu, masya Allah. Enak gak coba? Punya anak dua, yang satu halim, yang satu alim. Ya Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita dan khususnya Habibana Ali ini yang akan berangkat ke tanah suci, pulang membawa haji mabrur dan membawa keturunan yang halim dan alim, insya Allah. Coba tuh, ini ujian stop di sini enggak, baru sekian lama nggak punya anak, lalu dianugerahkan anak, baru punya anak, suruh tinggalin. Coba suruh tinggalin, kebayang nggak coba? Baru seneng-senengnya punya anak, Allah bilang tinggalin istri. Allah mau kasih lagi anak di sana, istri yang di sana. Itu pertama. Yang kedua, gimana gambaran meninggalkan seorang istri dengan anak bayi di lembah bebatuan yang sunyi, yang sepi, penghuni mungkin cuma binatang dan serangga doang. Yang ketiga, bagaimana rasanya istri ditinggalkan suami, hanya berdua dengan seorang anak. Coba, kalau bukan berangkat dari keimanan, ketauhidan yang kokoh, kagak bakalan. Suaminya nggak mau, nggak tega, lagi punya anak lucu-lucunya, ya kan? Ditinggal pergi. Belum lagi istri, gimana rasanya ditinggal suami? Kalau mungkin orang sekarang, ya udah bang, abang mau pergi boleh dah. Mau pergi kemana bang? Ya ada tugas. Ya kan, berapa lama? Sebulan. Ya udah, ATM penuhin bang, ya kan, kulkas isiin bang, ya mungkin masih rada mau, bisa video call lagi, ya kan, jangan lupa bang, tiap hari video call bang, gitu kan. Nah ini mau pergi mana? Mau pergi tanpa meninggalkan apa-apa, ya nggak ditinggalin apa-apa karena di sana nggak ada apa-apa. Coba bayangin coba, tuh kalau bukan karena iman. Lalu ketika istri bertanya, Kanda ini mau pergi tinggalin saya bersama si kecil ini, siapa yang nyuruh? Ya, mau kemana pergi? Jawaban suami, Allah yang nyuruh, berangkat pergi menuju Allah juga. Coba, apa jawaban istri? Idzan lan yudhi'ana. Kalau Allah yang nyuruh, kalau Allah yang perintah, pasti Allah nggak bakal nyiak-nyiain kita. Allah yang jaga, Allah yang ngerawat kita. Allahu Akbar. Gimana coba? Coba gimana? Bisa nggak istri Umi ditinggal begitu? Bisa nggak Mi? Ya, mau kemana Bi? Mau pergi dulu. Ya, nggak tinggalin duit, nggak tinggalin belanjaan. Gimana kira-kira? Tenang aja, ada Allah yang jagain. Gimana kira-kira? Oh, Allahu Akbar. Ini iman nih. Ya, tuh. Itu pun Ibrahim dengan kekokohan imannya berpesan, menitipkan istri dan anaknya kepada Allah. Perhatikan baik,
Kita kembali ke ayat ini. Lalu ketika Allah sudah tempatkan di sana, Allah berikan perintah kepada Ibrahim. Apa perintah yang pertama? Allah tusyrik bi syai'a. Jangan dirimu menyekutukan aku dengan apapun. Bapak Ibu, menyekutukan Allah itu tidak hanya terbatas dengan apa yang tergambar dalam benak kita, nyembah kuburan, nyembah keris, bukan. Itu mah sudah kita bisa paham. Tapi lebih simpelnya memahami syirik itu apa sih? Memadu cinta Allah dengan yang lain. Itu. Memadu cinta Allah dengan yang lain. Jadi Ibu, Allah itu satu-satunya yang gak mau dimadu. Itu namanya apa? Asyirku billah. Memadu cinta. Ini bahasanya siapa ini? Bahasa saya apa bahasa orang nih? Ini bukan istilah saya, ini bahasa Quran ini. Bahasa Quran. Itu terdapat penjelasannya dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 165. Kata Allah, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tuh, ini bukan bahasa saya nih, memadu cinta. Ini bahasa Al-Quran. Jadi bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas, ada sebahagian orang. Alhamdulillah gak semua, ya. Alhamdulillah, hanya sebahagian orang. Siapa? Ada man, orang yang yattakhidhu, mengangkat, yattakhidhu, menjadikan, min dunillah, apa selain Allah. Diapain tuh selain Allah itu? Andadan, dijadikan tandingan. Coba Bapak Ibu kenal gak istilah apple to apple? Kenal kan ya? Apple to apple. Jadi membandingkan sesuatu itu mesti dengan yang sebanding. Kalau orang tanya, Anda mau tanya, enakan mana sate ayam dengan sate kambing? Ayo coba. Habib Ali bilang sate kambing. Saya setuju, enakan sate kambing. Ya sebetulnya nggak bisa dibandingkan enak mana sate kambing dengan sate ayam. Lah beda. Kalau mau beda ini enak mana ayam, sate kambing domba sama bandot sama kambing Afrika misalnya, itu sama-sama kambing tuh, itu namanya apple to apple. Lah kambing dibandingin sama ayam, ya kagak bisa. Enak mana duren sama rambutan? Ya beda. Bukan bandingannya. Kalau duren montong sama duren petruk sama duren ini baru sebanding. Jelas ini? Nah ini namanya syirik. Itu Allah kasih tahu definisinya. Syirik itu mengangkat atau mengambil atau menjadikan sesuatu selain Allah. Allah bilang dunillah. Dalam bahasa Arab itu dun itu sesuatu yang levelnya di bawah. Dun itu sesuatu yang lain tapi levelnya di bawah, nggak sebanding. Jadi mengambil, menyangkat selain Allah yang tidak sebanding dengan Allah sebagai tandingan bagi Allah, ya mana bisa. Diadu, ditanding sama Allah, ya nggak mungkin. Tinju aja nggak boleh kok. Ya, ada kelas yang paling rendah apa namanya kalau tinju tuh? Bulu, kelas bulu. Yang paling tinggi kelas berat. Diadu yang kelas bulu sama kelas berat, ya nggak bisa. Betul nggak? Kalau kelas bulu kalah, ya wajar lawan kelas berat. Kalau kelas berat kalah, ada apa ini? Kan begitu. Kalau mau tinju, tanding kelas berat sama kelas berat, ditimbang dulu, betul nggak? Ukuran tangan juga diukur dulu, betul nggak? Nah, ini syirik itu mengangkat, menjadikan selain Allah, yang sudah pasti selain Allah itu dunili, dun di bawah Allah, nggak selevel sama Allah, diangkat sebagai tandingan bagi Allah. Bagaimana bisa? Di mana akalnya?
Yuhibbunahum, mereka mencintai tadi tandingan selain Allah, kahubbillah, seperti cintanya sama Allah. Ya nggak boleh. Jadi itu syirik namanya. Artinya apa syirik? Memadu cinta Allah dengan yang lain. Itu nggak boleh. Kalau orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tuh. Itu jadinya. Dan ini Ibrahim ini bisa sampai pada kondisi seperti ini setelah melalui bermacam tahapan pencarian Tuhan. Tuh. Memang Pak, kebenaran itu harus dicari dan dibuktikan dengan pembuktian. Itu namanya mencari kebenaran. Nah ini. Yang pertama, alla tusyrik bi syai'a. Yang kedua, wa tahhir baiti. Tugas yang kedua ini Allah perintahkan Ibrahim membersihkan, mensucikan Baitullah. Ini Ibrahim bingung nih pertamanya Pak. Ya kan? Lah bagaimana? Yang tinggal cuma dia berdua sama istrinya. Lalu disuruh bersihin Baitullah. Untuk siapa? Allah bilang lit-taifin, buat orang yang bakal tawaf di Baitullah. Wal qaimin, orang yang berdiri ya beribadah di Baitullah. Warruk'a, buat orang yang ruku, was sujud, dan buat orang yang sujud di Baitullah. Kemudian ada tugas yang ketiga yang bikin Ibrahim tambah bingung. Kalau tadi bersihin Baitullah, pastikan bersih, suci buat orang yang tawaf. Oke, Ibrahim dan istrinya termasuk at-taifin, betul? Al-qaimin, beliau termasuk. Ar-ruk'a, beliau termasuk. As-sujud, beliau termasuk. Yang bingung lagi nih perintah yang ketiga. Wa adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim umumkan di tengah-tengah manusia bil haji, untuk orang berziarah, berkunjung ke Baitullah ini. Bingung Ibrahim. Bagaimana gak bingung? Yang tinggal cuma dia berdua sama bininya. Atau dengan anaknya Ismail, 3 orang doang. Lalu suruh umumkan orang beribadah haji ke sini. Disuruh orang tawaf kemari, disuruh ruku di sini, disuruh kelilingin itu Ka'bah. Gimana gak bingung? Siapa yang mau datang? Di atas, di sekitarnya gunung-gunung batu semua. Coba tuh. Kira-kira kalau disuruh begitu bingung kita? Suruh umumin, kalau disuruh bersihin oke dah buat kita di situ ya kan? Buat ibadah di situ kita. Ini suruh umumin, adzin, adzankan. Artinya viralkan bahasa sekarang tuh. Viralkan, beritahukan, umumkan, ayo datang ke rumah suci ini. Tawaf di sini, sujud di sini, rukuk di sini. Tuh. Cuman karena Ibrahim ini proses kepatuhannya sudah sekian dahsyatnya, beliau di hadapan perintah Allah cuma sami'na wa ta'na. Tugasmu sampaikan, bagaimana nanti urusanku, gitu ibaratnya. Artinya nih, lalu Allah katakan, ya tuka rijalan, nanti orang-orang tuh bakal datang kepadamu sambil jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, ada yang mengendarai unta sekalipun kurus. Artinya ini gambar apa nih? Walaupun sambil berjalan kaki, ada yang jual rumahnya, ada yang begini, ada yang begitu, sampai ada yang digambarkan naik unta yang kurus pun akan datang. Ya'tina min kulli fajjin amik, bakal datang dari segala penjuru sekalipun yang dalam-dalam, ujung-ujung, kalau bahasa orang kita sampai di ujung berung bakal datang ke situ juga. Tahu ujung berung? Hah? Ujung berung kan itu ujungnya udah gak ketahuan mana, ya kan ya? Nah, sekarang diganti bahasanya ujung harapan. Walaupun di ujung ada harapan. Kalau di Bandung ada namanya ujung berung kan? Tuh. Ini kayak sini nih, Keranggan, apalagi sono-sono tuh. Itu kan dulu bahasa orang Jakarta bahasanya tempat jin buang anak. Bener gak?
apalagi pakai jonggol sana, nggak ada yang mau dulu. Hah? Dulu mana ada yang mau dikasih gratis aja, nggak mau. Di mana? Di jonggol. Tempat jin buang anak itu ujung berung, ogah tuh. Sekarang orang kosono semua. Tuh. Dulu almarhumah Ibu Tin kan, yang pernah buka itu kan, apa namanya itu? Mekarsari ya. Tempat gara-gara itu tuh pada tentara pada kasih tempat di sini, pejabat-pejabat semua. Nggak ada yang mau dulu sini. Siapa yang mau tempat jin buang anak? Tuh. Sekarang orang pada kemari semua. Cari rumah di sini, cari tempat tanah di sini, masya Allah tuh, ya. Baik. Untuk apa sih Allah perintahkan Ibrahim panggil orang kemana? Meramaikan tanah suci. Allah beritahukan liyashhadu manafi'alahum. Jadi Allah memberi sebuah perintah. Ingat ya Pak, setiap perintah dari Tuhan pasti membawa kebaikan. Nih, perintah Tuhan pasti membawa kebaikan. Jadi orang beriman, manusia pada umumnya pertama di hadapan perintah Tuhan nggak usah nyari dulu alasan. Kenapa begini? Kok begitu? Udah, yang namanya perintah pasti membawa kebaikan. Dan larangan pasti berefek keburukan. Itu yang perlu dikunci di otak kita. Supaya kita nih di hadapan perintah Tuhan sami'na wa ata'na, dan itulah ciri orang muslim, pasrah, nerima dengan apa yang Allah perintahkan dan siap mengikuti dan tidak melanggar apa yang Allah larang. Itu catat nih di otak kita nih, nggak ada perintah pasti membawa manfaat, nggak ada larangan pasti membawa efek samping atau efek keburukan. Baik perintahnya tuntutan besar, kewajiban, atau sekedar anjuran. Begitupun larangan, baik itu keharaman ataupun hal-hal yang Allah beri gambaran itu yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang dapat dinikmati oleh mereka. Dengan apa? Dengan datang berhaji. Sampai-sampai seorang yang kafir kepada Allah, enggak percaya dengan Islam, bahkan fobia, takut dengar nama Islam, masih juga mau ambil manfaat dari haji. Siapa itu? Tuh si apa namanya? Donald Trump, Presiden Amerika. Ya, dia terang-terangan minta sama Saudi, tolong bagiin keuntungan haji umroh buat Amerika. Lah coba itu. Ya kan? Dia bukan orang Islam, dia benci sama Islam, bahkan fobia anti dengan Islam. Tapi manfaat yang nampak jelas dari wa'adzin fin nasi bil haji, dia pun mau ambil manfaatnya. Tuh, ya. Nah, ini yang pertama tujuannya. Yang kedua, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Lihat tuh, perintah Allah ya punya satu tujuan. Yang pertama, memberikan efek baik, manfaat buat orang banyak. Itu perintah Allah. Contoh lagi ya, nggak usah haji, sholat aja. Sholat itu Allah perintahkan orang untuk menegakkan sholat dengan sebuah tujuan. Sholat itu mampu mencegah pelakunya dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Coba tuh. Itu tujuan diperintahkan sholat. Kalau seseorang senantiasa punya hubungan yang intens, hubungan yang terus, continue dan intens dengan Allah, dia akan punya rasa senantiasa diawasi dan dibersamai oleh Allah. Maka pasti mulutnya nggak akan berbuat keji dan mungkar, tangannya nggak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar, perilakunya akan selalu terjaga. Itu salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini haji, lihat, pertama kali Allah beritahukan tujuannya
agar orang menyaksikan manfaat-manfaat dari ritual ibadah haji. Baru yang kedua, agar mereka senantiasa menyebut nama Allah, mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat. Atas apa? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Makanya tuh mulai tanggal 8 kita akan dengar 8 Zulhijjah sampai selesainya Nafar Tsani tanggal 13 bulan haji, itu kita akan dengar sebutan nama Allah bergema dan berkumandang. Bukan main. Mulai tanggal 8 tuh orang berangkat, itu suara semua nama Allah. Entah itu tasbih, entah itu hamdalah, entah itu hailalah, tahlil, entah itu takbir, entah itu talbiyah. Itu yang kita akan dengar selalu. Itu waliyadhkurusmallahi alaih waliyadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Sampai ketika nyembelih tuh ala ma razaqahum minal an'am min bahimatil an'am, sampai mau nyembelih hewan yang terdengar namanya bismillah Allahu akbar. Sampai urusan menumpahkan darah aja masih ada nama Allah di situ. Tuh. Itu perintah Allah kepada Ibrahim jadi kenyataan, Karena perintah Allah pasti membawa kebaikan dan pasti terrealisasi, terwujud dengan proses perjalanan waktu. Itu perintah Allah. Mau nggak mau pasti berlaku. Tuh. Dari mulai tanggal 8 orang berangkat kemana? Ke Mina di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Kalau jamaah haji sekarang wallah alam masih bisa apa enggak peraturan itunya apa, lalu lintas perjalanannya. Kalau dulu tuh semua orang berangkat dari hotelnya, dari rumahnya, dari kemahnya menuju Mina. Untuk apa? Untuk mabit, bermalam di malam 9 di malam Arafah di Mina. Apa yang bunyi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terbunyi luar. Ntar bunyi lagi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu aja yang bunyi subhanallah. Ini ya, fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Terus malam 9 di Mina. Nanti 9 pagi mulai jamaah berangkat, rombongan yang rijalan, yang ala kulli dhamirin, yang naik kendaraan kemana? Menuju Padang Arafah. Tuh. Untuk ngapain? Untuk sholat duhur di Padang Arafah, kemudian wukuf di Padang Arafah. Wukuf ngapain? Tidur? Tidak. Di sana yang terucap kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit la wa huwa hayyun daimun la yamut wa la yafut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua orang melantunkan itu. Rapi baca itu, baca qul huwallahu ahad berulang-ulang. Mendengarkan khutbah, berzikir, pengajian, makannya lupa, makan juga beb, makan, ngopi, ngeteh, tapi ngerokok jangan, libur dulu, ya. Emang ada yang jual rokok? Ada, tuh, di banyak, tuh, dah, sampai kapan? Sampai terbenam matahari di hari Arafah. Tuh sore semua pada naik ke Jabal Rahmah berdoa. Itu Jabal Rahmah gunung batu, bukit batu, tapi hari itu yang kelihatan putih semua. Orang pada pakaian putih naik ke sana, duduk nungguin terbenam matahari, doa semua, air mata, nangis, yang berzikir, yang ini, yang itu, masya Allah. Itu di hari Arafah. Terbenam matahari, salat maghrib dan isya berjamaah. Kemudian orang mulai berangkat kemana? Berangkat ke Muzdalifah, menuju Muzdalifah, melewati Masy'aril Haram. Suara takbir lagi bunyi. Karena itu apa? Malam takbiran kan?
Lihat begitu asar yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sendirian, bagaimana orang banyak tuh yang naik bus, yang jalan kaki semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu suara gemuruh takbir di mana-mana. Subhanallah. Lalu orang mana? Berangkat melewati Masjidil Haram, berzikir, lalu mampir bermalam di Muzdalifah. Apa lagi? Zikiran lagi. Waliyadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Nama Allah disebut di situ. Lalu jamaah ritualnya ngapain? Ngumpulin batu, ambil batu. Ya, untuk apa? Besok nih, nunggu hari Lebaran. Ini kan malam Lebaran nih, ya kan? Malam Lebaran berangkat kemana? Kembali ke Mina. Untuk apa? Melakukan ritual melontar Jumratul Aqabah. Sampai di sana melontar Jumratul Aqabah. Habis itu ngapain? Ya tadi nyembelih hewan. Cuma kalau jamaah haji sih mungkin nggak, udah diukur sama apa? Sama perwakilannya, biasanya travelnya. Di Jabal Kurban, sebuah gunung tempat nyembelih hewan kurban, disebut nama Jabal Kurban, Gunung Kurban. Allah. Habis itu ngapain? Allah perintahkan fakulu minha, makan dari sebahagian daging kurban tadi. Besok nih nyembelih nggak di sini? Bikin. Hah? Sapi udah full belum? 11 ekor. Sapinya 11 ekor. Iya, tapi 11 ekor. Masya Allah, 11 ekor. Berapa kakinya itu? 44. Di mana nyembelihnya ini? Hah? Di leher. Ya kan? Nah, makan sebahagian dagingnya. Fakulu minha, ini perintah Allah nih. Makan sebahagian daging kurban itu. Sisanya berapa? Ini kalau gambar Al-Quran berarti dibagi 3 nih. Fakulu minha wa at'imul ba'is wal faqir. Jadi daging kurban yang disembelih di hari apa? Di hari 10 Dzulhijjah itu ambil sebagian makan, maksimal 1/3. 2/3-nya keluarin, sedekahin. Tapi jangan sampai nggak dimakan, makan, berkah itu, berkah. Lah bagaimana kalau nggak punya uang buat beli hewan kurban serumah seekor? Nggak punya, misal nggak punya. Tapi saya yakin kalau para perokok pasti punya. Bener-bener. Coba pikir itu, sepak 20.000, ya kan ya? Coba disimpan, tabungin tuh. Yang seminggu ngerokoknya 7 pak, ya enggak? Kurangin 2 pak, simpan 20.000 aja. Kalau sebulan dikali 200, setahun berapa? 6 juta udah itu. Dapat berapa ekor kambing tuh, ya kan? Atau kalau andil dapat 2 orang tuh, sapi yang besar tuh. Udah, habis itu potong, ambil sebagian, makan, sisanya sedekahin. Kepada siapa? Al-ba'isal faqir. Habis itu ngapain? Di ayat 29 Allah perintahkan tsummal yaqdu tafathahum. Habis nyembelih, bersihin pakaian. Jadi itu hari ke-10 ya. Kalau Habibana Ali besok ke sana tuh habis melontar jumrah, ritualnya nyembelih.
Nah, kalau nyembelih nggak ada, berarti pindah ke ayat berikutnya. Tsummal yaqdu tafasahum. Selesaikan, habis itu bersihin pakaian, ganti baju dah. Udah boleh tuh. Udah boleh habis menonton Jumrah Aqabah, udah boleh ganti baju yang tadi asalnya 2 lembar kain ihram. Nah, habis nyembelih kurban di hari 10 Dzulhijjah berganti pakaian. Ya. Apa lagi? Wal yufu nuzurahum, yang punya nazar, yang punya apa janji, selesaikan semua sampai tuntas. Kemudian wal yatawafu bil baitil atiq. Habis itu pergi dari Mina kemana? Ke Mekah. Ngapain? Tawaf haji atau tawaf ifadah. Tuh. Ya, itu urutan itu. Habis nyembelih, mandi atau tahallul ya, cukur, mandi, habis mandi berangkat ke Mekah. Cuma biasanya hari itu lagi full-fullnya, penuh, ya penuh. Boleh, mau duduk di Mina dulu boleh, ya mau apa namanya, mau tawaf dulu boleh, kan sudah boleh pakai pakaian. Namanya tahallul kecil atau tahallul awal. Tapi beb, zuat nggak boleh, akad nikah nggak boleh. Barangkali Habib dapat jodoh sono. Habis hajian, entar dulu harus selesai tawaf dan sa'i. Kalau belum tawaf, belum sa'i, boleh berpakaian. Urusan nikah buat diri sendiri, nikahin anak kita atau kumpul dengan istri kita kalau udah punya, no. Kapan selesainya? Entar bolehnya kalau udah tawaf dan sa'i, baru boleh. Ya. Kemudian tawaflah di rumah Allah yang suci tadi. Zalika, hal yang demikian tadi itu bahagian dari cara mengagungkan hal-hal yang dihormat, yang disakralkan, yang disucikan, yang terlarang milik Allah. Ikuti aturannya. Dan itu bahagian dari mengagungkan hurumatillah. Sedang kata Allah Ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillah, siapa orang yang mau mengagungkan hal-hal yang disucikan oleh Allah, yang dihormat oleh Allah, dan itu banyak. Segala yang Allah larang itu apa namanya? Haram. Apa arti haram? Terjemahnya terlarang. Padahal haram itu maknanya yang disucikan. Jadi Bapak Ibu kita perlu paham, larangan Allah itu cara Allah mensucikan kita. Jelas ini? Ya, kita lahir dalam keadaan bersih, suci. Allah nggak pengen kita kotor. Makanya ada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah untuk kita konsumsi, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Nggak boleh. Kenapa? Allah kepengen kita orang beriman lahir suci, kembali dalam keadaan suci. Itu tujuannya. Bukan larangan melulu, susah amat hidup. Bukan, itu cara Allah memberi kebaikan buat kita. Jelas ini? Makanya di sini disebutkan waman yu'azzim hurumatillah. Nyakitin orang tua dilarang oleh Allah. Kenapa? Kepengen kita bersih dan suci. Nyakitin tetangga dilarang sama Allah. Ngambil hak orang dilarang sama Allah. Ganggu orang dilarang sama Allah. Untuk apa? Untuk mensucikan kita. Tuh. Makanya ya, itu pun dalam Al-Quran hal-hal yang dilarang dibatasi oleh Allah. Enggak banyak. Yang dibolehkan banyak. Makanan yang dilarang dikit. Babi dilarang dimakan, bangkai, darah, dan seterusnya. Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah. Berzina dilarang. Yang dihalalkan banyak. Kenapa cari yang terlarang? Nah, sedangkan Allah beritahukan di sini, siapa di antara kita yang mentakzimkan, mengagungkan, memprioritaskan hal-hal yang dihormat oleh Allah? Allah beritahukan, ini bukan sia-sia. Fahuwa khairun, itu kebaikan lahu untuknya, inda rabbih, disimpan di sisi Allah. Coba itu, enak gak tuh? Hah? Mengagungkan hormat sama orang tua,
hormat pada yang lebih tua, hormat pada guru, hormat pada Quran, hormat pada masjid, jaga kesuciannya, jaga ininya. Itu bila kita kerjakan kebaikan buat kita, yang kebaikannya deposit disimpan di sisi Allah. Ntar pas hari kebangkitan, hari perhitungan, kaget kita. Ya Rob, dari mana ini amalan? Seingat saya nggak punya amal sebanyak ini. Oh, kata Allah, dibacain. Nih, ente menjaga kehormatan masjid, menjaga kehormatan tetangga, menjaga kehormatan orang tua, menjaga kehormatan tanah suci, menjaga kehormatan baginda Nabi, menjaga kehormatan ahli bait Nabi, menjaga kehormatan Quran, menjaga kehormatan semua. Oh, itu. Bingung tak kita? Min aina laka hadza? Min aina lana hadza? Dari mana ini semua Tuhan? Kata Allah, dari sikapmu yang mengagungkan hal-hal yang dihormat oleh Allah. Makanya kadang-kadang tuh orang dulu begitu Pak, banyak banget pantangannya, betul nggak? Sekarang orang lihat nih, banyak orang bawa mushaf, udah mirip sama kayak bawa dagangan, belanja dari pasar. Bawa Quran, seenaknya aja gini. Ya kan? Jangan, bawa Quran pegang yang benar. Jawab dia, emang ada contohnya? Emang ada dalilnya? La ilaha illallah, ribet amat lo romannya lo. Ya kan? Itu Quran, apa isinya? Ya Quran kertas doang. Kertas isinya apa? Ya ayat-ayat Tuhan, Al-Quran. Iya, aneh mau tanya, ayat Allah suci nggak? Suci. Maka kertas yang di situ terkandung, tercatat, tergambar, tertuang, tercetak ayat-ayat Allah punya kesucian juga. Betul nggak? Saya mau tanya sekarang, ketika orang ada jual permata berlian pakai kotak, kotaknya asal-asal apa bagus? Kenapa bagusin? Karena dalamnya bagus, berharga, maka kotaknya dibikin berharga. Betul nggak? Sama, itu mushaf juga begitu. Ya mushaf lembaran doang. Mau saya banting, saya injaknya gak ada masalah, gak bakal marah. Iya, gak bakal marah. Tapi itu tanya, apa tuh mushaf isinya? Oh iya, lembar-lembaran yang di situ tertulis ayat-ayat Allah. Allah dihormat gak? Dihormat. Firman-Nya dihormat. Maka setiap wadah yang di situ ada, maka perlu dihormat. Jelas ini? Nah, itu. Kenapa orang gak boleh diganggu? Kenapa orang gak boleh diganggu? Karena itu manusia. Iya. Apa itu isi manusia? Ada ruhnya. Ruh itu apa? Min amri rabbi wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, dalam tubuh manusia yang berisikan daging dan tulang ada ruhnya Allah. Makanya dia punya kehormatan sebagaimana ruhnya Allah dihormat. Tuh. Makanya kadang-kadang Pak ya, ada orang sampai terjadi KDRT, saya nggak habis pikir, kok bisa ya ada orang sampai melakukan KDRT, bininya diperajang-rajang, bininya disakitin, la ilaha illallah. Itu manusia yang pertama. Yang kedua, anak orang yang sekian lama ibunya bikinnya aja udah capek, betul nggak? Bikin capek nggak? Capek. Lalu mengandung capek nggak? Capek. Menyusui capek nggak? Capek. Ngerawat capek nggak? Sampai bisa jalan, sampai hati-hati, pelan-pelan, habisin waktu, tenaga, pikiran, sampai gede, sampai sekolah, sampai kuliah, sampai dinikahin. Ada suami yang nerima itu perempuan makhluk Allah, hamba Allah ini udah jadi, udah rapi, udah cakep, disakitin fisiknya. Nah, bagaimana ini? Ini akalnya ada apa kagak nih? Gak ada akalnya. Coba tuh. Jelas ini Pak. Itu bagian dari yang dihormat oleh Allah. Tuh. Jadi hormatilah banyak. Hal-hal yang dihormat Allah itu banyak. Maka orang yang mengagungkan hal yang dihormat Allah, itu kebaikan yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah beritahukan nih, wa uhillat lakum al-an'am, telah dihalalkan untuk kalian binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang bisa diternak. Halal. Apa aja makan.
Makan apa aja? Kambing, kebo, kuda, sapi. Ya. Yang haram illa ma yutla alaikum. Mau tahu nggak? Yang haram dimakan dari binatang ternak itu apa aja sih? Allah beritahu kan nih kaidahnya. Ma yutla alaikum, yang udah dibacain penjelasannya di hadapan kalian. Itu di mana? Ya di Al-Qur'an lah. Kan sudah ditilawahkan. Sudah dibacakan nama Rasul. Itu yang diharamkan. Selain itu halal. Silahkan makan. Tuh. Kemudian yang Allah pesankan, ya, jauhi. Apa yang perlu jauhi ini? Karena ini berkaitan dengan makanan juga. Fajtanibur rijsa. Jauhin yang kotor-kotor. Yang kotor, yang cemer, yang najis, jauhin. Baik dari an'am, apalagi minal authan, dari segala macam berhala. Berhala, apa itu berhala? Satu benda yang dibentuk oleh manusia lalu disembah. Yang bikin patung dia, yang nyembah dia. Nah, ini namanya wasan. Termasuk sekarang nih pemikiran, aliran-aliran yang isinya tujuannya menandingi Tuhan, menyembah Tuhan, tapi nyembah juga itu berhala. Jadi berhala itu bentuknya kalau dulu patung, dulu keris, sekarang lebih banyak lagi. Handphone di berhala. Awas nih, handphone berhala. Handphone berhala. Kenapa orang sampai keliengan kehilangan handphone melebihi dari Tuhan? Contoh sekarang nih, kita udah mulai kena berhala nih. Bangun tidur, yang diperintahkan, dicontohkan dalam agama mengingat nama Allah dulu, betul nggak? Baca doa dulu, bangun tidur, mana HP? Ya, ada begitu kan? Bangun tidur nih, HP hilang, udah kayak kehilangan dunia dan seisinya. Nah, itu bagian apa? Itu namanya bagian dari wasan, ausan itu. Berhala yang diturutin kemauannya. Itu arti kata wasan itu yang diikutin kemauannya, diikuti keinginannya, padahal yang bikin dia. Tapi dia begitu patuh, tunduk sama dia. Tuh. Jauhi. Yang kedua, jauhi apa lagi? Wajtanibu qaulazur. Jauhin ucapan-ucapan kotor, palsu. Itu bagian dari kotor. Azur itu apa sih? Segala yang kotor secara keyakinan, segala yang nggak pantas menurut pandangan, jauhin. Kita pindah penutupnya nih, Quran surah Al-Baqarah. Kita pindah ayat 197. Karena ini Habibana Ali ini mau berangkat nih, semoga ini bisa jadi bekal buat yang berangkat. Itu. Lah orang ada Pak, nyium-nyium Hajar Aswad. Dengar nih. Yang sampai sana nih, ada orang jadiin Hajar Aswad sebagai berhala. Awas. Ini ada batu nempel di Baitullah. Kita diperintahkan untuk mengecupnya atau mengucapkan mengarahkan arah salam kita kepadanya ketika tawaf. Tapi banyak orang nyembah Hajar Aswad, ya, menjadikan sembahan, menjadikan berhala. Apa contohnya? Nah, Habib Ali bakal lihat nih. Banyak orang yang demi Hajar Aswad melakukan perkara haram. Demi Hajar Aswad melakukan perkara haram. Laki perempuan di situ numpuk-numpuk, yang auratnya terbuka, yang ikut orang, yang nonjok orang demi Hajar Aswad. Ini ijtanibu ar-rijsa minal authan. Wajib dijauhin ini. Nggak boleh dilakukan itu. Karena itu tidak menjadi hal yang menambahkan dekat kita kepada Allah. Demi hal yang biasa, melanggar hal yang suci. Hak orang yang suci, orang dilanggar. Disakiti orang, bahkan kadang nyewa orang. Di sana, Bali bakal ada yang nawarin, Pak
Pak mau nyium ya Pak ya? Oke Pak, saya tak bantu Pak. Bayar. Itu ada timnya tuh, ada timnya. Buat ngikut orang, narik orang, nyeret orang supaya kita bisa masuk nyium Hajar Aswad. Awas. Ijtanibu ar-rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Bapak Ibu, ini Allah banyak mengulang-ulang pentingnya menjaga ucapan. Kita contoh lihat ya, Al-Baqarah ayat 197. Kita buka Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah kita kenal. Faman farada fihinnal hajj. Siapa orang yang sudah ada bahagian ketetapan untuk melaksanakan ibadah haji. Udah dapat nih. Insya Allah Habib Ali dapat nih Bib nih. Berangkat ke tanah suci. Kita belum sekarang. Insya Allah tahun depan kita akan berangkat. Amin. Ini Allah yang pesan nih. Kalau orang sudah dicatat, ditulis menjadi tamunya Allah. Tamunya Allah. Ke Madinah menjadi tamunya Rasulullah. Arti al-hajj kan berkunjung. Orang yang sudah dapat jatah giliran berkunjung. Al-hajj artinya ziarah, kunjungan. Menjadi tamu. Kalau orang sudah tercatat, tertulis, wajib berangkat, mesti berangkat, itu gambaran dari farada. Ya, bisa berangkat sampai di sana, awas. Ada perkara yang penting kata Allah. Yang pertama, fala rafath. Jangan ada berlaku ya melakukan perbuatan kotor. Kotor aksi, porno aksi namanya. Ya, kotor ucapan, porno ucapan. Dan bermacam perbuatan rafath, ucapan, sikap dan tindakan serta gambaran. Kenapa Pak? Di sana banyak orang dengan model yang beda-beda. Maka jangan sampai keluar ucapan dan perbuatan rafath. Bib, di sana Masya Allah Bib. Cakep orang Bib. Matanya macam ada yang biru, ada yang abu, ada yang coklat, ada yang hitam. Oh, iya. Boleh matanya. Bener-bener nih. Ya. Maka sebenarnya Bib paling enak pergi haji bawa istri Bib. Pegangin istri kita. Agar mata lihat terus lagi gitu. Ya. Itu potensi untuk berlaku rafath bukan main. Di sana tuh. Iya. Bukan main. Itu bakal banyak. Wala fusuk atau berbuat fasik. Nyakitin orang, ganggu orang, itu potensinya besar. Hati-hati. Apa itu fasik? Kan Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Baqarah juga. Ya. Illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard. Bagian dari fusuk, bikin kerusakan ucapan, kerusakan tindakan, itu di sana potensinya besar. Karena orang banyak, beda ladang, beda belalang, beda kepala, beda gaya. Bukan main sana. Hati-hati benar-benar. Maka Allah ingat ini, fusuk, rafath, fusuk. Dan yang ketiga, mulut jidal, debat mulu. Yang ngajak debat mah banyak. Hal-hal yang memicu orang untuk berdebat, apalagi. Contoh, gaya sholat aja udah beda-beda. Gaya sholat nih, yang angkat tangan beda, yang wudunya modelnya beda, yang bacanya mulai beda, macem-macem. Belum kalau lagi tawaf, Masya Allah, orang tinggi-tinggi, gede-gede, hitam-hitam, bau-bau. Waduh, coba dah. Ya kan? Kalau kita punya otak di sana kotor, rafath. Punya tujuan jelek, rusak. Ya, nggak mau kalah, merasa paling benar, jidal. Udah tuh, setan bermain situ. Maka Allah bilang, faman faradha fihinal hajj fala rafath. Tuh, ini aturan Allah nih. Wala fusuq, wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin, dan tidaklah kamu melakukan perbuatan baik, ya'lamhullah. Pesan Allah Bib dan para haji, jamaah haji lainnya, di sana cukup kita punya hati yang tahu kebaikan kita, Allah aja dah. Di sana sekarang godaannya nih, apalagi ada HP nih sekarang nih, godaannya selfie, amaria nih lewat HP, video call,
live streaming, lagi tawaf nih, lihat tuh, nah ya kan, lagi nangis, nih, hati-hati nih, ini godaan ada nih, ya, cukup kebaikan yang tahu Allah aja, itu kata kuncinya. Cukup kebaikan kita yang tahu cuma, emang nggak boleh Ustadz foto-foto di sana? Ya boleh, emang nggak boleh sih? Kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah senang yang bagus-bagus, kenang-kenangan buat kita. Cuma jangan sampai masuk ke arah riya. Ini nih, ya kan? Foto depan Ka'bah, kirim ke teman-teman, udah nyampe. Apa boleh? Udah cukup, udah tahu kok. Ya, sekarang udah tahu kan? Habib Ali mau pergi haji? Tahu deh, ya kan? Udah tahu. Nah, sekedar laporan, alhamdulillah nih udah depan Ka'bah, baru selesai tawaf pertama datang Mekah, udah selesai. Enggak tiap hari, alhamdulillah nih udah umroh yang ke-7. Besok hari ini umroh ke-8. Besok hari umroh ke-9, Masya Allah. Kenapa? Gara-gara ngucap, aneh niat selama sebulan mau umroh minimal 10 kali. Ya udah, kerjain aja, cukup. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Kebaikan yang kamu lakukan cukup Allah yang tahu. Yang penting fokus di sana. Mumpung di tanah suci, di rumah suci, di makam suci, di depan Allah yang maha suci, semua fokuskan, tujukan dalam rangka tazawud, berbekal. Bekal apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa taqwa hahuna. Kata Rasul, takwa di mana? Di sini. Sorban gede, jubahnya jembrong, ya enggak? Takwanya enggak ada. 0. Takwa di sini. Takwa di sini kata Nabi. At-taqwa hahuna. Sampai 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Apa saja kita lakukan, mau sedekah, berbagi, nolong orang, bantu orang, semua dalam rangka at-tazawud, berbekal. Karena bekal yang paling manfaat buat hidup di akhirat nanti adalah ketakwaan. Tadi supaya menghadap Allah, la yauma la yanfa'u malun wala banun. Karena bakal datang satu hari tidak manfaat yang namanya harta, tidak manfaat yang namanya anak turunan, tidak manfaat turunan siapa? Yang manfaat adalah apa? Man atallaha biqalbin salim, menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang selamat dari bermacam penyakit. Nah, kalau orang, kata Allah nih, kalau orang dalam beramal obsesinya adalah berbekal agar menghadap Allah dengan memiliki ketakwaan, itu ciri orang yang cerdik pandai. Wattaquni ya ulil albab. Nah, itu ciri orang pandai, orang yang obsesinya setiap amal kebajikan di dunianya dalam rangka menjadikan bekal menghadap Allah, bekal ketakwaan untuk Allah. Dah, itu mungkin pesan dari ayat-ayat suci ini buat kita semua, khususnya buat guru ndak kita yang paling ganteng, ya, yang paling putih jenggotnya, ya kan ya? Nah, yang paling tampan untuk menghadap, berangkat ke tanah suci menghadap Allah. Bib, jangan lupa Bib, doain kita Bib. Doain semua nih Bib, ya, bisa dapat anugerah seperti antum dapat anugerah dari Allah. Bapak, Ibu, ada satu doa gini. Ini doa seorang hamba Allah yang soleh dari kalangan habaib Bermaga Al-Habsyi. Itu kan Pak, doa kan banyak ya. Sampai di sini kan diajarkan doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau berdoa dengan bahasa Indonesia, Bib. Boleh dibaca nih doanya, Bib. Apa doanya? Di depan Ka'bah ditanya nih, doa apa yang paling bagus diucapkan? Kalau yang umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. 2 Bib. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apa jawab beliau? Beliau dengan tawadunya memang gak punya doa macam-macam. Minta doanya depan Ka'bah, ya Allah, segala doa
yang dipanjatkan oleh seluruh hamba-Mu di hadapan Ka'bah, yang cocok, yang baik buat aku, berikan padaku juga. Udah, itu. So, doa semua orang nih, doa semua orang yang depan Ka'bah, jutaan orang yang minta padamu bermacam permintaan, mana yang baik, yang cocok buat aku, berikan padaku. Itu udah. Enak gak? Enak gak nih? Gimana? Kalau itu apa kan macam-macam orang doanya nih. Ada yang pengen punya rumah, punya ini, dapat selamat dunia akhirat, mau punya anak, turunan apa semua. Semua doa yang dipanjatkan oleh seluruh hamba-Mu di hadapan rumah-Mu ini, yang baik buat aku, yang pantas buat aku, berikan padaku. Udah selesai. Enak gak? Dapat semua. Ya kan? Kalau doa kita minta, terbatas gak? Yang kita ucapkan terbatas gak? Capek gak? Minta ini Allah, minta itu, ini, itu, ini, itu, ini, itu, ini, itu. Banyak. Udah, minta aja ya Allah, apa yang dipanjatkan, yang dimohonkan seluruh hamba-Mu di hadapan rumah-Mu ini, mana yang baik dan cocok buat aku, berikan padaku. Enak udah. Ya kan? Seperti ada kisah nih, ada orang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tawaf di mana? Di Ka'bah. Kan orang doa macam-macam tadi. Depan Ka'bah doa macam. Dia enggak, cuma doa aja. Allahumma ij'alni minal qalil. Allahumma ij'alni minal qalil. Allahumma ij'alni minal qalil. Ini orang doanya antik juga nih, panggil. Anak muda, kamu doa apa tadi? Saya perhatiin doanya kok lain sendiri. Ya doa ini Amirul Mukminin, doa Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang yang sedikit. Itu doang doanya. Itu doang. Emang gak hafal doa lain? Cuma minta apa? Jadikan aku orang yang sedikit, kelompok orang yang sedikit, yang minoritas. Ini Sayyidina Umar nih belajar dari anak muda ini. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau lupa firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali, sedikit banget dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sekian banyak hamba Allah ini, kebanyakan kufur, lupa, lengah, lalai, gak ingat sama Allah, gak syukur sama Allah. Sedikit sekali yang syukur sama Allah. Makanya saya minta supaya Allah jadikan saya masuk dalam kelompok orang yang sedikit, alias orang yang bersyukur. Tuh. Habib doanya mau mana? Mau yang bahasa Indonesia tadi? Doanya Habsyi? Apa doanya ini? Allahumma ij'alni minal qalil. Ada lagi doa. Pendek juga doanya. Apa doanya? Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ini doanya antik nih. Allahumma atini, ya Allah berikan aku afdhala, yang lebih utama. Kalau tadi kan Habib tadi itu Al-Habsyi yang pantas, yang cocok, yang baik buat saya. Ini enggak, dia minta ya Allah berikan padaku yang lebih utama lagi. Apa yang utama? Dari apa yang engkau berikan pada hamba-hambamu yang soleh. Ini ada seorang sahabat ceritanya nih, doa begini, Nabi dengar nih, doanya antik juga nih kata Nabi. Rasul tanya, siapa tadi yang berdoa itu? Saya ya Rasulullah. Kok doanya begitu? Ya saya pikir begitu aja, saya doa nggak bisa. Saya minta yang apa yang paling bagus yang Allah berikan pada hamba Allah yang soleh. Saya bukan hamba Allah yang soleh nih, berikan juga pada saya, walaupun saya nggak soleh. Gitu kan? Kata Nabi, ya Allah, ini doamu ini membuat para malaikat kelelahan mencatatnya. Jangan bayangin deh. Lo gimana doanya? Gimana kamu capek doanya? Malaikat kemarin capek. Doanya minta berikan yang terbaik dari yang Allah sudah berikan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Saya mau tanya, hamba Allah yang soleh banyak gak? Kan banyak hamba Allah yang soleh, ya kan? Dia minta ya Allah berikan pada saya hamba-Mu yang gak soleh ini. Mintanya apa? Dahsyat mintanya nih. Mintanya berikan yang lebih baik dari apa yang pernah Allah berikan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Tuh, ya, nih 3 doa pendek
tapi dahsyat. Ya, apa tadi? Minta berikan yang terbaik, yang pantas buat apa? Buat saya dari yang engkau berikan pada orang-orang yang minta padamu. Kemudian yang kedua, Allahumma ja'alni minal qalil. Yang ketiga, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Mudah-mudahan Allah jadi kita hamba-hamba Allah yang saleh, yang muslih. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin al-muslihin. Mbak, penutup ya. Orang soleh banyak, orang muslih dikit. Orang soleh banyak, orang muslih dikit. Orang soleh banyak, orang demen. Orang muslih dikit, orang yang demen. Apa bedanya soleh sama muslih? Soleh itu buat diri sendiri. Muslih gimana caranya bikin orang jadi soleh? Mana yang susah? Yang muslih apa yang soleh? Soleh susah, muslih lebih susah. Itu. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang soleh dan juga muslih. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuk arja indana min a'malina. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ij'alna minal qalil. Allahumma ij'alna minal qalil. Allahumma ij'alna minal qalil. Fa innaka qulta wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atina afdhala ma a'taitana ibadakas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa muqimis salah min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.